Dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Liga Super Malaysia akan mengadakan penghargaan bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada dua pemain timnas Indonesia yang masuk daftar. Mereka adalah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Nantinya pengumuman akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kedua pemain timnas Indonesia tersebut akan memiliki lawan yang cukup tangguh. Pasalnya, dari daftar tersebut ada Aaron Del Valle yang merupakan top scorer Liga Malaysia musim ini. Pemilihan Jordi dan Sadil bukan tanpa alasan. Jordi jadi salah satu pemain yang cukup sukses di Liga Malaysia. Dia didatangkan dari Liga Belgia CAS Open pada tahun lalu. Namun, Jordi mendapatkan tempat utama dan saat ini bertugas sebagai kapten. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dan membawa timnya menjuarai Liga Malaysia. Pemain berusia 31 tahun ini memang sengaja bermain di Asia Tenggara setelah resmi menjadi WNI. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar dia bisa cepat beradaptasi dengan sepak bola ASEAN dan memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Sadil Ramdhani juga tidak kalah cemerlang bersama Sabah Football Club. Dia diikat tim yang bermarkas di Stadium Likas tersebut sejak tahun 2021. Berposisi sebagai winger kiri, dia sukses menjadi raja assist bagi Sabah Football Club. Bermain di Piala AFC, Sadil juga menjadi aktor kemenangan dengan 3 assist yang dia ciptakan saat melawan PSM Makassar di fase grup. Sebelum ke Sabah, dia juga sempat membela tim Malaysia lain yakni Sri Pahang Football Club. Di sana Sadil bermain dalam 22 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol. Jordi Amat dapat pujian dari legenda Spanyol timnas Indonesia beruntung punya bek kelas Eropa. Legenda sepak bola Spanyol Joan Capdevila memberikan komentarnya terkait Jordi Amat di timnas Indonesia. Joan sempat membela timnas Spanyol dan mencatatkan 60 caps sebelum memutuskan pensiun. Dia berhasil mempersembahkan gelar juara Euro 2008 bagi La Furia Roja. Saat berkunjung ke Indonesia, Joan sempat menyoroti hadirnya Jordi Amat di skuad Garuda. Joan Capdevila menilai bahwa Jordi Amat merupakan sosok yang berbakat. Meski tidak mengenal secara dekat, dia melihat bahwa pemain tersebut cukup bersinar dalam kariernya. Dia juga memiliki pengalaman di Eropa yang bisa dimanfaatkan di timnas Indonesia. Keunggulan Jordi jadi kekuatan penting di skuad Garuda. Apalagi dia merupakan pemain andalan di timnas Indonesia. Bermain sebagai bek, Jordi cukup solid saat menjaga pertahanan tim. Sejak mendapatkan status WNI, dia sukses mencatatkan 8 caps bersama timnas senior. Dia juga jadi salah satu aktor yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Joan juga bangga Jordi jadi talenta yang sempat merasakan didikan di Spanyol. Dia juga tumbuh dari akademi dan sekarang mulai menunjukkan kualitasnya. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya, satu pemain yakni Wilber Jardim siap membela timnas senior. Kualitas pemain asal klub Sao Paulo U17 ini awalnya tercium oleh Bima Sakti. Bima bahkan tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Wilber ke daftar pemain timnas U17 Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia bahkan mendapatkan undangan untuk masuk ke Sao Paulo karena ada tim rekrutmen yang melihat permainannya. Berkarir di luar negeri, Wilber siap dipromosikan ke timnas senior. Terkait pemilihan pemain, Sintayong akan mengambil alih penuh. Wilber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Terkait pemain muda, Sintayong memang memiliki pengamatan yang jitu.
Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Contoh paling awal adalah Marcelino Ferdinand Marcelino yang bermain cukup memukau, langsung diandalkan oleh timnas Indonesia pada semua kelompok umur. Hal yang sama terjadi pada Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ivar dan Struijk awalnya diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia yang batal tampil di Piala Dunia U20. Dipromosikan ke timnas senior, dua nama tersebut sukses mencuri perhatian dan terus mengumpulkan cap senior. Hadirnya Welber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik. Bertugas di posisi bek kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya yang bermain untuk skuad Garuda. Sebelumnya ada Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Tambahan pemain muda di posisi ini membuat proses regenerasi berjalan baik. Namun bisa saja Shin Tae-yong akan menggunakan Piala Dunia U17 untuk memantau Welber sebelum dicoba ke FIFA Matchday terdekat.